Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Shalom. Puji nama Tuhan jika pada pagi hari ini kita boleh dipertemukan kembali di dalam ibadah minggu di bulan Mei ini. Di mana ini adalah minggu terakhir di bulan Mei yang merupakan minggu misi GKMI. Mari kita angkat satu pujian, Ku hidup bagimu, untuk mengawali ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita pujikan dengan bangkit berdiri. Kebenaran yang menyelamatkanku, Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu. Dan
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah dengan menengadahkan hati, roh, dan jiwa kita kepada Tuhan. Ibadah kita pada pagi hari ini, kita akan mulai dengan satu pengakuan bahwa pertolongan bagi kita datangnya dari Allah pencipta langit dan bumi. Turunlah atas kita dan atas ibadah ini anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam persekutuannya dengan Roh Kudus. Amin. Pembimbing ibadah, saya akan membacakan firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 3 ayat 25. Kamulah yang mewarisi nubuat-nubuat itu dan mendapat bagian dalam perjanjian yang telah diadakan Allah dengan nenek moyang kita ketika Ia berfirman kepada Abraham, oleh keturunanmu semua bangsa di muka bumi akan diberkati. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagai umat yang percaya akan kebaikan Tuhan, tentu kita mengimani dan mengamini kuasa mukjizat itu nyata atas kehidupan kita. Mari kita masuk ke dalam hadirat Tuhan untuk menaikkan doa-doa syafaat yang akan dipimpin oleh hamba-Nya. Bersama kita pujikan lagu Mukjizat Setiap Hari. Tiada berkesudahan kasih setia.
Ada mujizat setiap hari. Ada mujizat. Katakan sekali lagi. Ada mujizat setiap hari. Ada mujizat setiap hari. Mari kita tundukkan kepala, satukan hati untuk menaikkan doa syafaat. Sungguh Tuhan, pada pagi hari ini hati kami meluap dengan ungkapan syukur kami. Terima kasih kami yang tak terhingga oleh karena kasih penyertaan Tuhan, kebaikan Tuhan, berkat-berkat Tuhan yang begitu nyata di dalam kehidupan kami. Selama 1 minggu yang sudah kami lalui, tentu kami melihat dan kami merasakan semuanya itu di dalam kehidupan kami. Dan oleh karenanya Tuhan, pada pagi hari ini kami ada bersama-sama di rumah Tuhan untuk merayakan cinta kasih Tuhan di dalam hidup kami melalui peribadahan kami. Oleh karena itu, sebelum lebih jauh kami beribadah kepada Tuhan, kami mohon kiranya Tuhan sucikan, kuduskan, layakkan kami. Dan kami mengundang hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kami, menguasai ruangan kami, menguasai juga hati dan pikiran dan kehidupan kami. Kami juga bersyukur dan berterima kasih Tuhan kalau di tengah-tengah ibadah ini Tuhan izinkan kami untuk bersatu hati menaikkan doa-doa kami kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau saat ini melihat kami. Dan bahkan sebelum kami mengungkapkan dengan kata-kata kami, Tuhan mengerti apa yang menjadi kebutuhan kami. Tetapi sebagaimana Tuhan Yesus mengajarkan kami untuk berdoa kepada Tuhan, saat ini Tuhan kami datang kepadamu melalui doa. Kami membawa dalam doa kami Tuhan untuk saudara-saudari kami, jemaat-jemaat Tuhan yang pada saat ini sedang terbaring dalam keadaan sakit. Mereka membutuhkan kasih dan kuasa Tuhan Yesus Kristus menyembuhkan mereka. Kami berdoa kiranya Tuhan melawat mereka. Biarlah tangan Tuhan yang penuh dengan kuasa kesembuhan menjamah bagian-bagian tubuh jemaat-jemaat kami yang sedang sakit, sehingga yang sakit boleh disembuhkan, yang lemah boleh dikuatkan. Kami berdoa dalam nama Yesus, biarlah kuasa Tuhan boleh dialami oleh jemaat-jemaat kami melalui kesembuhan mereka. Kami juga berdoa dan menyerahkan Tuhan pergumulan-pergumulan kami semua yang tentunya hamba tidak dapat mengungkapkannya satu persatu. Namun mungkin ada saat ini jemaat-jemaat Tuhan yang bergumul dengan rupa-rupa persoalan dalam rumah tangga. Kami berdoa untuk jemaat-jemaat kami yang bergumul dalam hal keuangan, dalam hal ekonomi yang memang saat ini sedang susah. Kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat kami yang bergumul dengan anak-anak, dengan pendidikan anak-anak, dengan jodoh anak-anak, dengan masa depan anak-anak. Bapa di sorga, kami datang kepada Tuhan membawa pergumulan ini, kiranya Tuhan menolong kami semua. Kami diberikan kekuatan, kami diberikan kemampuan untuk dapat melaluinya. Dan kami percaya Tuhan dalam iman kepada Yesus Kristus akan menyediakan jalan keluar yang terbaik bagi setiap persoalan-persoalan hidup kami. Kami juga membawa dalam doa kami untuk saudara-saudari kami yang bersuka cita oleh karena pertambahan usia dan oleh karena pertambahan usia pernikahan. Biarlah Tuhan juga yang akan senantiasa menyertai perjalanan hidup ke depan, memberkati dengan berkat-berkat rohani dan kasih, memberikan damai sejahtera, sukacita dan kerukunan di tengah-tengah rumah tangga. Bapa di sorga, pada saat ini kami juga membawa dalam doa kami untuk gereja kami, GKMI Pati yang kami cintai. Kami berdoa dan menyerahkan keberadaan gereja kami dalam pimpinan Tuhan. Biarlah Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati kami semua, komponen-komponen yang ada di GKMI Pati, agar kami memiliki kesatuan hati. Dengan sukacita kami boleh melayani Tuhan, kami boleh bersekutu, dan kami boleh menyaksikan Tuhan Yesus melalui komunitas kami GKMI Pati. Kami mendoakan dan menyerahkan ke dalam tangan Tuhan
untuk setiap program-program kerja kami, khususnya sepanjang 2021 ini. Kiranya Tuhan yang mampukan kami untuk kami dapat melakukan semuanya, sehingga kami boleh senantiasa semakin bertumbuh di dalam iman, dan kemuliaan bagi nama Tuhan senantiasa ada di tengah-tengah kami, Tuhan. Kami juga berdoa dan menyerahkan ke dalam tangan Tuhan untuk bangsa dan negara kami serahkan sepenuhnya dalam pimpinan-Mu. Biarlah Tuhan memberkati para pemimpin bangsa dan negara kami dalam setiap upaya-upaya yang mereka lakukan untuk membawa bangsa kami ini keluar dari berbagai krisis yang melanda. Dan secara khusus kami mendoakan untuk situasi pandemi di seluruh penjuru tanah air ini. Kiranya Tuhan ikut campur tangan, segala upaya yang dilakukan diberkati sehingga dapat menekan, dapat mengurangi penularan, penyebaran virus COVID-19. Dan secara khusus Tuhan, kami mendoakan untuk masyarakat yang ada di kota Kudus, di Kabupaten Kudus. Kiranya Tuhan juga menolong, karena kami tahu Tuhan saat ini lonjakan penyebarannya begitu drastis, sehingga banyak orang yang saat ini terjangkit. Bahkan rumah sakit pun kewalahan untuk dapat mengatasinya. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau akan turun tangan, Engkau akan menolong sehingga situasi pandemi di Kudus boleh dapat segera teratasi. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga berdoa dan menyerahkan kota Pati, Kabupaten Pati, tempat di mana kami tinggal, hidup dan berkarya. Tuhan kiranya senantiasa menyertai dan memberkati, sehingga seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Pati dapat hidup dalam damai sejahtera. Dipuji, dimuliakan, dibesarkan nama-Mu. Ini doa dan permohonan kami Tuhan. Kami mohon Engkau mendengarkan dan mengabulkannya. Kami bawa semua ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jemaat Tuhan, bukan karena kebaikan kita, bukan karena fasih lidah kita, dan juga bukan karena kekayaan kita, jikalau Tuhan memanggil dan memakai kita menjadi alat kemuliaan-Nya. Yang kupunya, kuberikan, akan menjadi tema kita dalam pemberitaan sabda firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari bersama kita persiapkan hati kita untuk menyambut kebenaran sabda firman Tuhan. Bersama kita pujikan, bukan karena kebaikan-Mu. Bukan karena kebaikan
jemaat wanita kita akan nyanyikan bukan karena kebaikan jemaat wanita saja. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, mari kita tundukkan kepala, menyerahkan waktu pemberitaan sabda firman Tuhan sepenuhnya dalam pimpinan Tuhan. Kembali Tuhan, kami merendahkan diri di hadapan Tuhan, dan kami sungguh menyerahkan sepenuhnya waktu pemberitaan firman Tuhan dalam pimpinan-Mu saja. Karena kami begitu lemah, kami tidak mampu untuk menyelami apa yang menjadi kehendak dan maksud Tuhan dalam hidup kami. Tetapi ketika kami berserah dan ketika Roh Kudus bekerja dalam hidup kami akan dimampukan untuk dapat memahaminya. Dan terlebih dari itu Tuhan, kami akan diberikan kekuatan untuk kami melakukannya. Kami dapat hidup di atas kebenaran firman Tuhan dalam hidup kami. Oleh karena itu Tuhan, berfirmanlah kepada kami semua, dan tolong Tuhan memberkati hamba-Mu agar dapat memberitakannya dengan baik dan benar sehingga nama Tuhan dimuliakan. Dan ini semua boleh menjadi berkat bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari. Ya, mari kita bersama-sama fokus kepada firman Tuhan. Saya akan membacakan surat Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 1 sampai 10. Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 1 sampai 10 yang akan menjadi landasan pemberitaan sabda firman Tuhan dalam ibadah pagi ini. Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 1 sampai ayat 10. Saya akan membacakannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari dapat menyimak Alkitab masing-masing. Demikian sabda firman Tuhan. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan di dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah, untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah.
Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapatkan sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah. Berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah, sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam hidup bersama, baik itu di dalam keluarga maupun di dalam lingkungan, di dalam komunitas, dan juga di dalam masyarakat, tentu kita mengharapkan kehadiran orang-orang yang membawa pengaruh baik. Ya, kita membutuhkan orang-orang yang dapat memberikan pengaruh yang positif, pengaruh yang baik bagi hidup kita. Mereka yang selalu berpikir positif, mereka yang perkataan dan tindakannya juga positif. Ya, orang-orang yang selalu solutif, yang selalu suportif, mereka yang selalu menginginkan yang terbaik, yang konstruktif. Mereka ini adalah satu aset yang berharga di dalam komunitas, satu aset yang berharga di dalam kehidupan kita. Kalau Bapak, Ibu, dan saudara-saudara membaca firman Tuhan, di dalam firman Tuhan juga ada tertulis di dalam surat Roma pasal 10 ayat 15b. Di sana dikatakan betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Ya, jadi orang-orang seperti itu dikatakan indah, Bapak Ibu. Orang yang membawa kabar baik, orang yang selalu positif, konstruktif, solutif di dalam hidup ini dikatakan indah. Dan kehadiran mereka itu dikatakan firman Tuhan sangat ditunggu-tunggu, sangat dinanti-nantikan dan diharapkan. Dan tentu Bapak, Ibu, dan saudara dikasihi oleh Tuhan, sebaliknya dalam kehidupan bersama tentu tidak seorang pun yang menginginkan seseorang yang suka mematahkan harapan, seseorang yang suka menghancurkan impian, yang suka mengatakan itu sulit, ini nggak bisa, terlalu repot, kita nggak mungkin mampu dan lain sebagainya. Tidak ada seorang pun yang mengharapkan orang-orang seperti itu. Kita tidak menginginkan seorang yang toksik, orang yang selalu mau menang sendiri, orang yang tidak punya empati, yang menularkan sikap pesimis dalam hidup ini, orang yang sulit meminta maaf, orang yang suka memanipulasi orang lain. Tentu kita tidak menginginkan orang-orang seperti itu ada di tengah-tengah kita. Tidak ada yang mau menantikan yang namanya troublemaker, orang yang selalu buat masalah, cari gara-gara, orang yang selalu bikin ribut. Orang-orang seperti itu tentu sedapat mungkin kita hindari. Bahkan kita tolak, Bapak, Ibu, dan saudara dikasihi oleh Tuhan. Dan tentunya yang pasti bukan hanya sekedar menolak, tetapi kalau bisa kita ini tidak menjadi bagian dari mereka. Artinya jangan sampai kita ini menjadi pribadi yang ditolak oleh karena segala sesuatu yang negatif di dalam hidup kita. Tetapi sebaliknya juga kita akan berusaha untuk dapat menjadi orang yang disukai. Menjadi orang yang kalau misalnya nggak ada itu dicari-cari, dinanti-nantikan. Kita tentu menginginkan
seperti itu di dalam kehidupan ini. Nah, bagaimana itu bisa terjadi, Bapak Ibu dan Saudara dikasihi oleh Tuhan? Mari kita perhatikan kisah para rasul, ya, yang kita baca tadi. Kisah murid-murid yang mula-mula, ya, kisah pengikut Tuhan Yesus Kristus. Khususnya ini adalah kisah setelah peristiwa turunnya Roh Kudus, ya, setelah Pentakosta. Minggu lalu, ya, kita bersama-sama merayakan hari turunnya Roh Kudus yang membawa satu dampak yang luar biasa, dampak yang positif, yang konstruktif di dalam diri murid-murid dan semua pengikut Tuhan Yesus Kristus. Ketika itu kita dapat melihat bagaimana pribadi-pribadi mereka itu diubahkan menjadi luar biasa. Pribadi-pribadi mereka menjadi pribadi yang positif, mereka menjadi orang-orang yang solutif dan juga konstruktif. Bapak Ibu dan Saudara bisa perhatikan, ya, di dalam surat Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 ayat 40 sampai 47. Kisah 2 ayat 41 sampai 47, di sana disaksikan bagaimana mereka itu, orang-orang yang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus itu bertekun dalam persekutuan firman Tuhan. Kemudian firman Tuhan mencatat mereka dibaptis. Kemudian dalam hidup bersama mereka saling mendukung, mereka saling memberi. Mereka mampu mengadakan tanda dan mujizat. Mereka rukun sehati tiap-tiap hari dan lain sebagainya. Sehingga firman Tuhan juga mencatat mereka disukai semua orang. Disukai semua orang artinya mereka dinantikan kedatangannya. Mereka selalu diharapkan ada di tengah-tengah mereka, diterima keberadaannya. Termasuk Petrus, Bapak Ibu dan Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan juga Yohanes di dalam pembacaan kita. Selain khotbah yang luar biasa, tetapi juga pelayanan mereka itu sungguh-sungguh bermakna. Pelayanan mereka adalah pelayanan yang mengubah satu keadaan menjadi lebih baik. Kisah 3 ayat 1 sampai 10 yang sudah kita baca tadi, Bapak Ibu, kita dapat melihat di sana bagaimana kehadiran Petrus dan Yohanes itu sungguh-sungguh bermakna pelayanan yang mengubahkan keadaan. Bagaimana kehadiran mereka itu sangat dinantikan dan menjadi kabar baik bagi banyak orang. Ketika mereka berjalan, mereka berada dimanapun, orang banyak sudah menanti-nantikan mereka. Termasuk ketika orang-orang tahu, ya, bahwa Petrus dan Yohanes akan ke bait Allah. Orang-orang sudah menantikan mereka. Begitu juga dengan orang yang sakit, lumpuh, si pengemis yang lumpuh sejak lahir dikatakan firman Tuhan, ya, juga menantikan Petrus dan Yohanes. Walaupun pada waktu dalam pemikiran yang sangat sederhana, pengemis yang lumpuh ini, ya, mereka itu menantikan kedatangan Petrus dan Yohanes hanya sekedar untuk meminta uang receh, uang sedekah. Dan memang itulah yang dilakukannya tiap-tiap hari di gerbang bait Allah, mengharapkan uang receh dari orang-orang yang lalu lalang di bait Allah. Oleh karena itu ketika mereka mendengar Petrus dan Yohanes mau datang ke situ, dia juga mengharapkan agar Petrus dan Yohanes dapat memberikan uang receh, memberikan sedekah. Itulah yang diharapkannya, Bapak Ibu. Tetapi sungguh luar biasa. Pada hari itu ternyata dia menerima sesuatu yang jauh lebih indah. Ya. Dia menerima sesuatu yang lebih besar dari apa yang dapat dia harapkan. Karena apa? Karena Petrus dan Yohanes bukan pribadi yang biasa-biasa saja. Mereka adalah pribadi yang sudah diubahkan oleh Roh Kudus menjadi pribadi yang dapat menebarkan sesuatu yang positif dalam kehidupan. Sehingga dia mampu untuk memberikan yang terbaik dari apa yang dia punya. Bukan uang, bukan harta dan lain sebagainya. Tetapi kesembuhan. Pengemis yang lumpuh itu menerima lebih dari apa yang dapat dia harapkan, dia pikirkan. Nah, Bapak Ibu dan Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi, ya, Petrus dan Yohanes adalah pribadi-pribadi
yang menebarkan sesuatu yang positif dalam hidup ini. Dan ini dapat kita lihat dalam beberapa hal di bawah ini Bapak Ibu, berikut ini. Ya, yang pertama, ya, jadi kita dapat menemukan dalam diri Petrus dan Yohanes, mereka ini adalah orang-orang yang proaktif Bapak Ibu. Petrus dan Yohanes adalah orang yang bukan menunggu, tetapi orang yang proaktif. Kita bisa membaca dalam ayat yang keempat. Di sana diceritakan ya, bahwa Petrus dan Yohanes ini menyapa terlebih dahulu kepada pengemis itu. Ya, mereka menatap dia dan Petrus berkata, lihatlah kepada kami. Ya, dia menyapa lebih dahulu dan dia berkata, lihatlah kepada kami. Bapak Ibu dan Saudara dikasihi oleh Tuhan, ini bukan sekedar satu kisah, tetapi ini sebenarnya ingin menyatakan kepada kita contoh orang-orang yang peka dalam kehidupan ini. Orang-orang yang aware, orang-orang yang sadar akan kebutuhan yang ada di sekitarnya. Mereka tidak menunggu untuk diminta-minta terlebih dahulu. Mereka tidak menunggu, tidak perlu dimohon-mohon. Mereka tahu bahwa yang namanya pelayanan itu adalah satu kesadaran. Itu harus dimulai dengan hati yang terbuka, hati yang terketuk, lalu menawarkan diri. Kata-kata lihatlah kepada kami, lihatlah kepada kami. Bapak Ibu dan Saudara dikasihi oleh Tuhan, dalam bahasa kita sehari-hari ya, ini bermakna apa yang dapat saya lakukan bagimu. Petrus menawarkan diri, apa yang dapat kulakukan? Anda dapat meminta apapun dari saya, karena saya terbuka untuk Anda. Inilah yang namanya pelayanan Bapak Ibu dan Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Yang namanya pelayanan itu tidak menempatkan diri sebagai pihak yang paling bisa. Lalu orang lain harus memohon-mohon kepada kita. Orang lain harus mengemis-ngemis kepada kita, menunggu jika ada sisa waktu dan tenaga. Bukan seperti itu Bapak Ibu dan Saudara dikasihi oleh Tuhan. Petrus dan Yohanes memberikan contoh kepada kita bagaimana seorang pelayan itu harus proaktif. Ia harus peka untuk dapat bisa menangkap apa yang menjadi kebutuhan dan menawarkan diri untuk melakukan sesuatu yang mengubah situasi dan keadaan. Selain proaktif, yang kedua Bapak Ibu dan Saudara dikasihi oleh Tuhan, Petrus dan Yohanes adalah pribadi-pribadi yang solutif, positif dan konstruktif. 3 kata kunci ini Bapak Ibu. Positif, solutif dan konstruktif. Artinya dia selalu memberi dan berbuat sesuatu yang baik di dalam hidup ini. Memang Bapak Ibu sebagai manusia tentu kita menyadari ya bahwa tidak ada yang namanya manusia itu serba bisa. Tetapi setidaknya di dalam diri kita itu selalu ada yang bisa kita bagikan. Setidaknya dalam diri kita itu ada sesuatu yang bisa kita berikan. Apapun juga itu. Entahkah itu pemikiran kita, gagasan kita, tenaga, skill, kemampuan, talenta, juga harta benda dan lain sebagainya. Perhatikan di dalam ayat yang ke-6 Bapak Ibu. Ayat yang ke-6. Di sana Petrus mengatakan, emas dan perak aku tidak punya. Tetapi apa yang ada padaku, itulah yang kuberikan kepadamu. Bapak Ibu, apa yang dimiliki oleh Petrus pada waktu itu? Yang dimiliki oleh Petrus adalah dia punya Allah yang luar biasa Bapak Ibu. Amin. Dia punya Allah yang luar biasa, dia punya iman, dia punya doa Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dan itulah yang dia bagikan, itulah yang dia berikan. Dan ternyata apa yang dia bagikan dan apa yang dia berikan itu melampaui dari apa yang dapat si lumpuh itu harapkan. Dia mengharapkan sedekah, dia mengharapkan hanya sekedar uang receh, tetapi ternyata dia mendapatkan kesembuhan Bapak Ibu. Dia mendapatkan mujizat, bahkan dia mendapatkan masa depan dalam hidupnya. Kalau tadinya sudah tidak ada harapan, tetapi melalui peristiwa itu dia kembali dipulihkan dan dia memiliki masa depan.
Nah, ayat ini Bapak Ibu dan Saudara dikasih oleh Tuhan tentu mendorong kita untuk yakin ya, bahwa dalam hidup kita itu selalu ada yang bisa kita bagikan, yang bisa kita berikan. Mungkin sikap positif kita, semangat kita, kegembiraan kita, ini adalah sesuatu yang bisa kita bagikan. Kekritisan kita, masukan-masukan kita, solusi-solusi terhadap satu masalah itu juga bisa kita bagikan. Perbuatan-perbuatan baik, tindakan-tindakan yang membangun kreativitas itu juga bisa kita bagikan. Ya. Tidak melulu ini berbicara tentang soal harta benda, tetapi ada banyak cara Bapak Ibu yang bisa kita lakukan untuk dapat membangun kehidupan ini, dan setiap kita pasti memilikinya. Amin. Yang ketiga Bapak Ibu dan Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ada satu hal yang dicatat yang menarik di dalam firman Tuhan ini, bahwa Petrus dan Yohanes mendasarkan tindakan mereka itu pada kuasa Allah dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebagai orang beriman, Petrus mendasarkan tindakannya dalam iman. Jelas dalam doanya Bapak Ibu, dalam ayat yang ke-6b di sana dikatakan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus berjalanlah. Dan kalau kita membaca ya dalam ayat-ayat selanjutnya, pada perikop selanjutnya dalam ayat 13 sampai ayat 16, di sana juga dijelaskan bagaimana kuasa dalam tindakannya itu didasarkan pada Yesus Kristus yang adalah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Ayat 16 saya akan bacakan. Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini. Dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Ini berbicara tentang apa Bapak Ibu? Ini sesungguhnya berbicara tentang bagaimana Petrus itu menempatkan dirinya benar-benar sebagai seorang hamba di hadapan Tuhan. Artinya bukan karena kekuatan dia, bukan karena kemampuan dia, tetapi itu semata-mata karena kuasa Allah yang ada di dalam dirinya seorang hamba Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Sehingga ya, tidak ada di sini yang namanya Petrus ingin namanya dimuliakan, ingin dipuji-puji, tidak. Tetapi sungguh-sungguh supaya Kristus itu dimuliakan. Bukan egonya, tetapi demi kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, kesadaran seperti inilah yang penting Bapak Ibu, yang harus kita miliki sebagai pelayan Tuhan. Ya, karena banyak orang yang lupa diri, lalu menjadikan dirinya itu seolah-olah sebagai tuan dalam pelayanan. Banyak orang lupa bahwa kita ini harus membawa jiwa pada Tuhan. Itulah tujuan dari pelayanan kita, bukan untuk kebesaran kita sendiri. Kalau kita berhasil membawa seorang ya kepada Tuhan, itu semua adalah pekerjaan Tuhan. Sehingga nama Tuhan yang dipuji, sehingga kebesaran dan kemuliaan itu hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus saja. Banyak orang yang ingin menjadi yang terbesar sehingga menghalangi ya, tujuan yang sesungguhnya dari Tuhan Yesus Kristus di tengah-tengah kehidupan kita. Banyak orang Bapak Ibu lupa dalam pelayanan ini sebenarnya bukan menjadi yang terbaik, bukan soal menjadi yang terhebat, yang terpenting, tetapi dalam pelayanan itu adalah yang penting bagaimana kita ini dapat menjadi orang-orang yang positif, orang-orang yang solutif dan konstruktif. Meski tanpa glorifikasi diri Bapak Ibu. Orang Jawa bilang sepi ing pamrih, rame ing gawe. Ada lagu sekolah minggu juga yang sangat bagus Bapak Ibu. Dia harus makin bertambah, ya, ku harus makin berkurang. Artinya dalam setiap hidup kita itu Yesus, Tuhanlah yang senantiasa harus kita muliakan di dalam kehidupan ini. Kita kalau bisa berada di tempat yang paling belakang, Tuhan ada di depan kita. Itulah pelayanan. Nah Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus,
Orang-orang dengan kualitas seperti itulah yang dibutuhkan di dalam kehidupan. Apalagi di tengah-tengah situasi pandemi yang juga belum pulih. Ada banyak persoalan-persoalan sosial, bencana, bahkan ada konflik, ada pertikaian di sekitar kita. Kita tidak usah berpikir jauh-jauh, ya. Mari kita pikirkan apa yang terjadi di halaman rumah kita, Bapak Ibu. Mari kita berpikir apa yang terjadi di halaman gereja kita. Di sekitar kita, di lingkungan kita, masih perlu tangan-tangan orang yang mau bertindak. Dibutuhkan suara-suara orang yang mengatakan, ini loh yang bisa aku berikan kepadamu. Ini yang aku punya, dan inilah yang aku berikan kepadamu. Mudah-mudahan kita semua dapat menjadi orang-orang yang seperti itu, Bapak Ibu. Yang selalu positif, yang selalu solutif, dan selalu konstruktif di dalam kehidupan ini. Tuhan kiranya memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah boleh menyapa kami pada pagi hari ini dalam ibadah ini. Firman Tuhan memberikan nasihat kepada kami, tetapi firman Tuhan memberikan satu tantangan bagi kami sebagai anak-anak Tuhan yang hidupnya sudah diubahkan, yang hidupnya sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, dapat menjadi pribadi-pribadi yang positif dalam hidup ini, yang solutif, yang konstruktif. Ya, di tengah-tengah situasi apapun yang saat ini kami alami, lingkungan kami alami, biarlah kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang hadir, yang selalu dapat berkata, apa yang dapat kuberikan, apa yang ada padaku, itulah yang kuberikan. Sehingga hidup kami ini Tuhan sungguh-sungguh menjadi hidup yang memberkati orang, sehingga nama Tuhan saja dimuliakan. Meteraikan firman Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, pada pagi hari ini kita sekali lagi diingatkan untuk menjadi pribadi yang diubahkan, menjadi pribadi yang positif, konstruktif, dan solutif. Kalau istilah anak zaman sekarang, menjadi pribadi yang penuh dengan positive vibes, atau membawa energi positif bagi lingkungan kita. Di bulan misi ini, mari kita jadikan yang kita punya, yang kita berikan sebagai kerinduan kita untuk melayani Tuhan. Pujian pamungkas kita pada pagi hari ini, Tuhan, inilah hidupku. Kita akan pujikan bersama dengan bangkit berdiri. Mari kita bawa hidup kita serahkan kepada Tuhan. Segala cita-cita masa depan kita menjadi milik Tuhan. Jadikan kami terang-Mu ya Tuhan di tengah kegelapan dunia. Cita-citaku masa depan
Saudari, di hadapan Tuhan kita akan bersama-sama mengikrarkan kembali iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Mari bersama-sama kita mengaku demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dan kini arahkan dan tengadakanlah hatimu kepada Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus memberkati, melindungi dan menyertai Engkau. Allah kita, Allah yang pemurah dengan anugerah, memandang atas Engkau dan mengaruniakan kepada Engkau segala berkat rohani dan kasih, mulai dari sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Amin.